Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nur Hasana dengan NIM A121211067 dari kelas B Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya di sini ingin memenuhi tugas MIT Kajian Lingkungan Hidup. Saya akan mempresentasikan dan menjelaskan intisari dari materi yang telah didiskusikan mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kelompok 1, yaitu kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok UNTAD. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan, perkehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Universitas Tadulako sendiri memilih kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokoknya karena agar mahasiswa atau alumni Universitas Tadulako bisa memahami bagaimana kondisi lingkungan yang ada di Sulawesi Tengah dan aspek apa saja yang bisa dikembangkan. Oleh karena itu, lingkungan yang ada di Sulawesi bisa terawat dan dijaga kelestariannya menjadi lebih baik. Universitas Tadulako memiliki misi yang merupakan perwujudan dari fungsi, peranan, serta tugas pokok dari universitas, yaitu sebagai wadah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan Tridharma, perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kelompok 2, yaitu konsep lingkungan hidup. Jadi, yang pertama ada ekologi. Ekologi adalah studi tentang bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan biologis dan fisik untuk membuat kehidupan mereka, dan bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi distribusi dan kelimpahan jenis makhluk hidup tertentu. Makhluk hidup dapat bertahan hidup karena kebutuhan hidupnya terpenuhi, makanan yang cukup, oksigen yang cukup untuk bernafas, dan suhu lingkungan yang sesuai. Terdapat 4 tingkatan yang berlapis dalam ekologi, mulai dari ekologi organisme, ekologi populasi, ekologi komunitas, dan ekologi ekosistem. Yang pertama ada ekologi organisme yang mempelajari perilaku jenis organisme tertentu, bagaimana organisme bergerak, tumbuh, mencari makan, bereproduksi, dan berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggalnya, dipelajari dalam ekologi biologi. Yang kedua ada ekologi populasi yang mempelajari dinamika populasi. Dalam ekosistem, populasi tidak selalu statis. Populasi dapat bertambah atau berkurang atau dapat tetap dalam jangkauan. Yang ketiga ada ekologi komunitas, menggambarkan bagaimana satu jenis organisme yang hidup di lingkungan tertentu berinteraksi dengan jenis organisme lain di lingkungan yang sama. Dan yang terakhir ada ekologi ekosistem, yaitu tingkat yang paling kompleks mengenai organisasi biologis. Adapun ekologi, hubungan ekologi dan ilmu lainnya, yang pertama ada hubungan ekologi dengan ilmu fisika, ada hubungan ekologi dengan bumi, hubungan ekologi dan ilmu antariksa, hubungan ekologi dengan kimia, hubungan ekologi dengan ekonomi, sosial budaya, dan terakhir hubungan ekologi dengan psikologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kelompok 3, yaitu prinsip dasar lingkungan dan pendekatan atau paham-paham lingkungan. Prinsip dasar ilmu lingkungan adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan. Salah satu contoh prinsipnya yaitu hukum termodinamika 1, yaitu hukum kekekalan energi yang berbunyi, semua energi yang memasuki sebuah organisme atau jasad hidup, populasi atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan, atau diciptakan. Prinsip ini banyak digunakan dalam ilmu fisika untuk menyelesaikan masalah yang timbul mengenai energi. Yang kedua ada pendekatan atau paham-paham ilmu lingkungan, yaitu sebuah pendekatan yang dimaksud untuk memudahkan interaksi antara komponen-komponen lingkungan sehingga dapat terjalin dengan mudah dan sesuai dengan semestinya. Konsep yang diajukan oleh Purdom dan Anderson 1983 untuk menjawab tantangan tersebut ataupun menjadi pedoman,
yaitu konsep homeostasis, energi, kapasitas, simbiosis, sistem, dan model. Adapun prinsip dasar lingkungan yang lain yaitu interaksi, ketergantungan, keanekaragaman, keselarasan, kegunaan, arus informasi, dan keberlanjutan. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan materi kelompok 4, yaitu komponen-komponen lingkungan. Komponen-komponen lingkungan dapat diartikan sebagai suatu unsur-unsur atau bagian yang terdapat pada lingkungan atau alam sekitar yang segala sesuatunya saling berhubungan dalam kelangsungan hidupnya. Komponen-komponen lingkungan juga terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, komponen fisika kimia. Yang kedua ada komponen biologi, yang ketiga ada komponen sosekbud, dan yang terakhir ada komponen kesmas. Adapun beberapa upaya dalam melestarikan komponen-komponen lingkungan ini antara lain mengolah tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang. Yang kedua, memberikan perlakuan khusus kepada limbah seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang. Kemudian, menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Dan menggunakan air secukupnya, sebab semakin sedikit air yang ada digunakan, semakin sedikit pula limpasan dan limbah yang berakhir di lautan. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan materi kelompok 5, yaitu peraturan dan kebijakan terkait lingkungan. Lingkungan hidup merupakan kesatuan yang terdiri dari beragam makhluk hidup bersama semua komponen yang ada di sekelilingnya, baik fisik, sosial budaya, bahan kimia, dan lainnya. Untuk mengantisipasi kerusakan pada lingkungan hidup, perlu kita tahu ada peraturan yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH, membuktikan bahwa hukuman peraturan lingkungan ini diatur dengan lebih tegas. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha secara terpadu dan sistematis guna mewujudkan fungsi lingkungan hidup serta menghindari adanya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran. Selain peraturan, ada juga kebijakan yang berlaku. Kebijakan lingkungan harus ditetapkan di setiap perusahaan ini, terlepas dari seberapa kecil atau besar, karena dalam beberapa hal kegiatannya dapat berdampak pada lingkungan. Ditujukan untuk meningkatkan dan merawat lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup manusia, melestarikan fauna dan flora. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan materi dari kelompok 6, yaitu kearifan lokal tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama ada pengelolaan kerusakan lingkungan pesisir dan laut. Ini harus dikelola secara cermat untuk mencapai tujuan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Mengingat subjek dan penanggulangan ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan masyarakat pesisir, di mana mereka juga sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya laut, seperti ikan, udang, kepiting, mangrove, dan lain-lain. Kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup ini dilaksanakan dalam rangka tata kehidupan masyarakat dengan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kegiatan pengelolaan daerah lingkungan sungai atau DAS sudah dilaksanakan pada berbagai wilayah di Indonesia. Lalu yang bisa dilakukan untuk pengolahan yang pertama, pengenalan bahaya pada DAS, lalu adanya peringatan, dan terakhir dilakukannya persiapan dalam menangani kemungkinan bencana. Dan untuk melestarikan warisan alam, maka perlakuan yang diberikan pada dasarnya adalah doing nothing, yang artinya diserahkan pada alam tanpa melakukan manipulasi ekosistem hutan. Baiklah, sekian penjelasan rangkuman dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.